Oke, salam sehat sobat sehat. Balik lagi sama gua Uma DJ di channel YouTube gua Uma DJ pastinya. Dan pagi ini gua sangat beruntung berkesempatan untuk bertemu dengan Ibu Dokter Nabila. Iya. Ya dok ya. Dokter Nabila ini teman-teman saya dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta selaku Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Ya, selaku case manager juga untuk COVID-19 ini. Oh, okay. Sejak 21 Januari kita ada kasus pertama dok, ya. 31 Desember 2019 pertama kali ditemukan di Wuhan. Di Wuhan ya. Itu, dok, ya. Nah sebenarnya kita sebagai saya ini dok, saya orang awam ya dok ya, melihat corona ini memang buat saya itu agak menakutkan sih sebenarnya dok. Haruskah kita sepanik itu? Oke. Sebenarnya kita nggak usah terlalu panik atau terlalu khawatir berlebihan, cemas berlebihan, tapi kita tetap harus waspada. Karena penyakit ini kenapa kita harus waspada? Karena ini penyakit baru. Belum pernah ada jenis virusnya sebelumnya, walaupun keluarga virusnya sudah ada sebelumnya ya, tahun 2002 dan 2012. Tapi virus COVID-19 ini sendiri, penyakit COVID-19 atau nama virusnya SARS-CoV-2 ini baru ada di dunia di tanggal 31 Desember 2019. Awalnya kita berpikir dia menular dari hewan ke manusia. Betul. Tapi ternyata sekarang kita tidak perlu mengkhawatirkan itu lagi karena sekarang sudah terjadi penyebaran virus secara massal. Ya. Makanya tanggal 31 Januari 2020 WHO menyatakan ini adalah PHIC, yaitu Public Health Emergency of International Concern atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Jadi kita semua harus waspada, dan kemarin beberapa hari lalu WHO sudah menetapkan COVID-19 ini atau Coronavirus Disease 2019 ini menjadi pandemi. Artinya kita berpikir bahwa semua orang di dunia ini mungkin dia sudah terinfected oleh itu, dan jadi kita harus waspada. Tapi kita juga tidak perlu panik, karena kalau panik nanti kita mengeluarkan aksi-aksi yang tidak rasional. Nah itu yang tidak diharapkan, sehingga kita tetap harus mengontrol daripada kita. Oke, begini dok. Jadi kan saya kan bisa dibilang penggiat hidup sehat juga. Gitu. Saya juga concern masalah COVID ini pastinya. Makanya saya hubungi Pak Mita dan akhirnya kita bisa berkesempatan untuk bertemu pagi ini ya dok. Baik. Dan ini ada beberapa pertanyaan nih dok dari teman-teman di media sosial, baik Instagram, YouTube maupun WhatsApp. Dari kawan baik saya juga banyak yang bertanya mengenai coronavirus ini dok. Dan saya rasa sih orang yang paling berkompeten saat ini ya Bang Ibu Dokter Nabila ini dari Dinas Provinsi Kesehatan DKI Jakarta dok ya. Langsung aja mungkin dok ya. Boleh, silakan. Saya langsung dari salah satu kawan saya ini dokter hewan dok. Dokter Ari. Jadi dok, saya dengar dari Ketua Penanggulangan Corona via El Sinta Radio yang selalu bilang bahwa coronavirus akan mati sekitar 10 menit di luar tubuh manusia. Padahal yang saya baca di jurnal kedokteran, virus ini bisa bertahan sampai berjam-jam, bahkan berhari-hari di permukaan benda. Nah ini ada dua perdebatan, dua pendapat yang beda nih dok. Ya, jadi coronavirus ini disebabkan ditularkan secara droplet, artinya partikelnya cukup besar. Bagaimana caranya? Ketika orang bersin, batuk, ngomong, yaitu mengeluarkan percikan dahak atau percikan ludah yang itu bisa langsung dihirup melalui hidung maupun mulut masuk oleh masyarakat, oleh orang yang sehat. Nah itu yang bisa menyebabkan penyakit karena masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah partikel droplet itu bisa juga mengendap di barang-barang kita, di gadget ya kan, di barang-barang. Nah itu juga dapat bertahan juga. Nah memang waktu bertahannya itu tergantung suhu. Jadi virus ini akan mati di atas suhu 60 derajat. Makanya sangat penting kita untuk memasak makanan itu dengan memastikan matang ya. Lalu kalau misalnya di suhu ruangan itu bisa bertahan sampai dengan 3 hari. Ya sekitar 20 sampai 30 derajat. Sedangkan kalau di suhu 4 derajat itu bisa bertahan sampai 9 hari. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya yang melekat ini juga kita harus melakukan gadget hygiene atau mengelap bagian biasanya di lift.
atau paling aman pegangan. pakai cairan antiseptik bisa Jadi kuman ini virus ini dapat mati dengan alkohol 70%. Alkohol 70%. Ya, jadi hand sanitizer yang ada di pasaran, ya, semua hand sanitizer yang ada di pasaran itu mengandung alkohol 70% sih. Jadi bisa cukup dengan itu. Tapi yang paling bagus itu tetap cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir selama 40-60 detik. Oke, lanjut ya dok ya. Ke pertanyaan selanjutnya nih dok, pertanyaan dari kawan saya di Medan. Dapat masker saat ini sulit katanya dok. Ada yang kreatif pakai masker dari bahan kain. Nah, efektifkah? Nah, gitu. Sebenarnya kurang efektif karena yang bagus tuh masker bedah. Masker bedah itu sebenarnya dipakai untuk orang yang sakit. Tapi bisakah masyarakat Indonesia semua yang sakit punya keluhan pernapasan sedikit itu dia memakai masker? Karena masker bedah itu dia efektif untuk mencegah kuman dari dalam keluar. Keluar. Kalau masker yang N95 yang untuk dipakai tenaga kesehatan mencegah berbagai kuman dari luar ke dalam gitu. Jadi masker bedah ini tapi dianjurkan oleh para ahli juga, walaupun dia dipakainya sama orang yang sakit, tapi juga dipakai orang sehat di keramaian. Ambil contoh di kereta, di pusat-pusat yang ada keramaian. Tapi walaupun sekarang udah nggak boleh ya, kita ada keramaian, harus ada social distancing minimal 1 meter atau 2 meter. Nah, tapi jadi kalau masker bedah itu tidak bermanfaat untuk mencegah kuman, tetapi dia setidaknya mencegah secara langsung cairan atau partikel yang akan menyentuh bagian hidung mulut. Oke, siap dok. Nah, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Untuk yang sudah terinfeksi corona nih dok, katanya ada yang bilang bisa terinfeksi lagi, ada yang bilang sudah resisten. Nah, mana nih dok yang benar nih dok? Oke, sebenarnya corona ini kan virusnya itu baru ya. Jadi dia si SARS-CoV-2 ini, jadi karakteristik atau kebandelannya kita belum tahu persis. Jadi ini masih diteliti oleh WHO, oleh tim-tim ahli. Itu bagaimana mekanismenya. Yang kita tahu sih dia punya inkubasi itu 2-14 hari. Artinya jika kita terpapar virus dalam hitungan menit atau jam, itu akan langsung masuk ke dalam tubuh kita. Dari dia masuk di dalam tubuh kita sampai menimbulkan gejala yang pertama kali, entah demam, sakit tenggorokan atau batuk, biasanya demam atau batuk ya, itu antara 2-14 hari. Di Jakarta sendiri kita rata-rata di 2-7 hari orang akhirnya menimbulkan gejala pada kasus yang positif corona. Nah, jadi karena gejalanya itu sama persis seperti batuk pilek biasa gitu. Tapi pada sebagian orang severity-nya, keparahannya itu bisa meningkat. Misalnya pada pralansia di atas 50 tahun atau lansia di atas 60 tahun. Lalu juga pada orang yang imunitasnya rendah, misalnya pada penyakit kencing manis ya, atau DM, hipertensi, autoimun, cancer, itu akan lebih punya keparahan yang tinggi gitu. Sedangkan kalau yang paling banyak terinfeksi itu di usia 20-40 tahun ya, kayak seumur sama ya kita ya, generasi milenial 20-40 tahun itu banyak, tapi mereka carrier, mereka terinfektif, mereka positif, mereka bisa menularkan, tapi mereka nggak ada gejala. Ya kayak gitu. Nah, yang seperti ini yang paling banyak di 20-40 tahun, dan mereka baik-baik aja, kecuali mereka mungkin punya penyakit komorbid atau punya faktor kelelahan, stres, imunitas yang tidak bagus, sehingga mereka mungkin jatuh pada kondisi yang lebih berat seperti itu. Ini dari saya sih dok. Jadi kan di rumah saya tuh banyak banget hewan. Ya, dok, saya punya farm kecil-kecilan sih dok. Ada bebek, ada merak. Nah, yang saya pengen tanyakan tuh dok, apakah nih hewan peliharaan saya tuh bisa berpotensi untuk menularkan corona? Karena setahu saya corona kan dulu dimulainya dari pasar hewan di Cina ya. Cina, ya. Nah. Oke, jadi selama hewan-hewan tersebut kita yakini sehat, ya justru malah unggas-unggasan itu kita takut malah ke arah flu burung ya. Dok, ya. Jadi kalau kita hewan peliharaan kita apapun, kucing, anjing, itu asalkan kita memastikan dia sehat, itu sih harusnya tidak ada ya. Kalaupun dimakan misalnya makan unggas tadi itu dimasak di atas 60 derajat. Kalaupun ternyata teman-teman sejawat kita dokter hewan menemukan adanya infeksi corona di dalam di dalam hewan, nah itu nanti bisa diteliti lebih lanjut penularannya seperti apa. Karena sekarang kita tidak usah berpikir lagi hewan takut nularin ke manusia, sekarang manusia ke manusia cepat banget. Betul, kayak gitu. Jadi
apa namanya jarak 1-2 meter karena partikelnya droplet. Ya. Kalau aerosol itu partikelnya dia di udara dia bisa satu ruangan, tapi kalau droplet karena dia dekat, jadi memang apa namanya lebih cepat lagi penularannya seperti itu. Gitu. Jadi nggak usah khawatir kucing-kucing pada ditangkepin ya kalau RT-RT itu jangan. Karena kita sekarang udah pandemi ya, jadi penularan antar manusia itu sudah terjadi. Iya sih, betul. Oke, lanjut ke next question ya guys. Nice nih dok, apakah antibiotik bisa menyembuhkan corona? Nah ini kan virus itu sebenarnya self-limiting disease, jadi dia bisa sembuh sendiri dengan istirahat yang cukup ya, mungkin konsumsi multivitamin, vitamin C, vitamin C itu antioksidan. Vitamin C itu udah cukup banget ya dok untuk kita sebagai masyarakat awam. Prinsipnya kan ketika masa inkubasi pun itu mempertaruhkan antara mana yang lebih kuat nih, virus apa imunitas, karena saat inkubasi kan orang tidak bergejala kan seperti itu. Nah jadi kalaupun sehat, orang-orang yang punya kekebalan tubuh bagus, dia pasti akan gejalanya ringan bahkan tidak bergejala. Jadi kita temukan juga nih Mas Umar, banyak yang positif tidak ada gejala ya, pada terutama usia 20-40 tahun, atau gejalanya ringan banget kayak batuk pilek ringan seperti itu. Jadi nggak sampai ya berlanjut ke berat yang menyebabkan pneumonia atau sesak seperti itu. Jadi itu pada orang-orang yang imunitas bagus. Nah gimana cara kita membuat imunitas kita bagus? Itu dengan GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan kita punya singkatannya CERDIK ya. CERDIK apa tuh dok? Cek kesehatan rutin. Jadi kita pantau suhu kita, pantau gejala kita sendiri. Enyahkan asap rokok. Ini penting juga nih ya. Jadi soalnya kalau paru-paru orang perokok tuh lebih senang yang penyakit ya kan. Terus rajin olahraga. Ya kan? Tapi karena sekarang lagi social distancing, olahraga di rumah aja lah ya. Setuju dok. Ya setuju ya. Oke. D, diet yang seimbang. Artinya makan makanan bergizi, sayur, buah gitu ya. Sukaan dok. Oke, mantap ya. Terus I, itu istirahat cukup. Cukup. Tidur 7-8 jam sehari. Terus K, kelola stres. Jadi kita harus membuat diri kita tidak panik dan tidak stres ya. Jadi hindari berita-berita hoax ya. Itu dia dok, berita negatif di luar sana yang belum bisa divalidasi. Kalau mau pantau Instagram yang dapat dipercaya, Kemenkes guys. Terus Kemenkes_RI ya kan Instagram nih, Dinkes DKI itu juga @DKI Jakarta. Nah itu biar kita aman, dan kalau ada berita yang kurang tepat itu jangan di-share, tapi ditanyakan kepada orang yang berkompeten untuk menjawabnya. Jadi hoax itu nggak semakin banyak dan membuat ketakutan tersendiri. Kalau kata WHO, kepanikan itu sendiri lebih berbahaya daripada virusnya. Saya baca itu, betul. Ya kan? Betul banget tuh guys. Oke, lagi nih dok nih, pertanyaan berikutnya dari teman saya. Untuk obat tradisional corona ada nggak sih dok? Yang betul nggak sih bawang putih itu bisa? Belum ada. Cuma bawang putih kan memang mengandung antioksidan yang tinggi. Jadi nggak apa-apa kalau kita makan. Belum. Jangan kita terlalu pede makan bawang putih gitu kan, sehingga kita nggak bisa terkena jadi anti corona gitu. Kalau yang saya baca dok, kayak minuman jahe, kunyit dan lain-lain juga hanya apa tuh dok? Menambah imun aja atau? Prinsipnya herbal itu kita oke aja kalau seandainya memang mau dikonsumsi, tapi jangan terlalu diyakini bahwa itu memang benar obat atau profilaksis, karena memang sampai sekarang dari WHO juga belum ada penelitian yang cukup kuat untuk merekomendasikan itu sebagai profilaksis atau pencegahan. Oke, lanjut nih dok, pertanyaan berikutnya, perlukah setiap orang yang dikatakan sehat untuk tes corona katanya? Oke, udah ada wacana ya dari pemerintah untuk melakukan tes massal. Tapi karena sekarang kita di Indonesia masih menggunakan rekomendasi dari WHO, yaitu diagnosisnya menggunakan real time PCR, RT-PCR. Jadi kita masih ada baru ada satu laboratorium nih yang sekarang melakukan untuk seluruh Indonesia di Litbangkes di Jakarta, itu punyanya Kemenkes. Nah tapi udah ada SK-nya untuk lebih memperbanyak. Contohnya di Jakarta itu nambah 3 lab lagi. Ada di mikrobiologi UI, itu untuk orang umum boleh memeriksakan secara volunteer ke sana. Lalu juga ada di Ekmen, dan yang ketiga ada di Labkesda. Jadi nanti kita menggunakan itu, dan sampai sejauh ini karena kita ada keterbatasan baik itu reagen maupun
VTM ya istilahnya, viral transport media. Jadi kita selektif dalam melakukan pemeriksaan. Karena kita punya data di DKI Jakarta 30 orang yang punya kontak erat dengan pasien yang positif itu 38 kali bisa menjadi positif. Jadi kita prioritaskan pada kontak tracing ketimbang orang yang misalnya pulang dari luar negeri, dia batuk pilek biasa, itu mungkin bisa self isolating dulu di rumah. Tapi kalau ketika ada orang positif, kita trace satu rumahnya, itu kemungkinan positif sangat tinggi. Gitu. Atau teman kantor atau yang punya kontak erat risiko tinggi itu istilahnya sehari paling tidak at least dia bisa sejam atau 3 jam dengan jarak 1 sampai 2 meter dan tanpa alat pelindung diri. Jadi kalau tenaga kesehatan itu pakai alat pelindung diri lengkap yang kayak baju astronot, itu ya bisa kita anggap bukan kontak erat karena dia sudah melindungi dirinya. Oke, siap. Oke nih dok, terus lanjut lagi dok. Treatment apa yang umumnya dilakukan untuk pasien corona dok? Mungkin sebelum masuk ke situ aku mau kasih perbedaan 3 hal ya untuk teman-teman terkait dengan menyikapi corona ini ya Mas Umar. Yang pertama adalah batuk pilek biasa. Artinya kalau teman-teman tidak berada di daerah endemik ya, misalnya di seluruh Indonesia tapi itu belum ada kasus batuk pilek, tidak ada kontak dengan orang yang positif, tidak ada riwayat dari luar negeri, tidak ada kontak dengan orang yang pulang dari luar negeri 14 hari terakhir dan tanpa gejala, batuk, artinya dia batuk pilek biasa. Nah, apa yang dilakukan? Pakai masker, setuju ya, orang sakit pakai masker ya, dan self isolating, tetap dia tidak masuk kerja, di rumah sampai sembuh pakai masker. Nah, itu yang pertama, batuk pilek biasa. Yang kedua, ya kita kenal yang namanya ODP, orang dalam pemantauan. Ya, ODP. Ya, orang dalam pemantauan itu dia pulang dari luar negeri atau dari daerah terjangkit, ISPA ringan, artinya batuk pilek demam tapi masih ringan, atau dia kontak dengan orang dari luar negeri tapi dia masih ISPA ringan, seperti itu, atau dia satu rumah atau kontak erat dengan orang yang positif tapi dia nggak bergejala. Nah itu udah harus isolasi di rumah 14 hari. Pakai masker di rumah, nggak keluar rumah 14 hari. Itu namanya self isolating. Itu ODP ya, orang dalam pemantauan. Ini nggak usah khawatir, nanti akan dipantau oleh puskesmas anytime. Dan kalau tiba-tiba merasa gejalanya memberat, itu bisa langsung hubungin. Kalau di Jakarta ada 112 atau 119 atau ke call center. Nah, PDP ini pasien dalam pengawasan. Artinya udah jadi pasien. Artinya kalau dia riwayat dari luar negeri atau daerah terjangkit, dia ada radang paru, pneumonia, sesak ya artinya. Lalu juga atau dia pada kasus yang kontak erat satu rumah tapi ada gejala ringan. Nah, yang ini itu harusnya dirawat di rumah sakit. Kalau rumah sakit rujukan penuh, minimal di rumah sakit dilakukan swab. Jadi karena keterbatasan reagen yang tadi saya sampaikan, swab itu di Jakarta dan di Indonesia hanya dilakukan pada kasus PDP, pasien dalam pengawasan. Ketika hasilnya nanti positif, tetap walaupun negatif dia tetap PDP ini dalam proses menunggu hasil harus ditaruh di ruang isolasi khusus ya. Kalau hasilnya negatif, dia tetap self isolating selama 14 hari ke depan karena takutnya masih inkubasi juga ya. Atau kalau positif ini tergantung ringan, sedang atau berat. Ini tadi nyampe ke treatment ya. Kalau dia positif dinyatakan confirm COVID-19, kalau dia gejalanya ringan, dia bisa self isolating di rumah. Ya 14 hari nggak kemana-mana, nggak keluar kamar, kalau perlu pakai masker. Itu self isolating. Kalau dia sedang sampai berat, dia bisa dirawat di rumah sakit rujukan khusus yang punya tekanan negatif ya, dan akan di treatment. Treatmentnya sebenarnya balik lagi karena ini self limiting disease, nggak perlu antibiotik ya. Sebenarnya lebih ke arah multivitamin, antioksidan seperti itu, sampai dia dinyatakan hasilnya negatif 2 kali. Nah, ketika negatif 2 kali itu artinya kadar virus di dalam tubuhnya udah sangat sedikit sehingga tidak bisa menularkan ke orang lain. Seperti itu kurang lebih. Satu lagi pertanyaan titipan dari kawan saya di Medan nih, dok. Kalau di satu lokasi tidak ada orang yang terkena corona nih dok, lalu apakah bisa orang-orang di situ terkena corona? Ya, jadi bisa ada
imported cases artinya ada orang yang melancong, misalnya orang Jakarta dia carrier positif tapi dia merasa baik-baik aja, nggak ada gejala, dia pergi misalnya ke suatu daerah di Jakarta dan dia menginfected, nah itu namanya kasus. Ketika dia dinyatakan positif di daerah itu, dia disebut kasus impor dari negara terjangkit atau daerah terjangkit. Tapi ketika dia sudah bisa menularkan ke orang kanan kiri di wilayah itu disebut local transmission atau transmisi lokal. Jadi sudah terjadi transmisi lokal seperti itu. Jadi bisa gitu. Aja, jadi be aware. Kita juga nggak tahu masalahnya orang yang batuk pilek biasa itu corona atau bukan. Jadi kita sangat penting butuh kalau kita bilang surveillance aktif berbasis masyarakat. Masyarakat itu peduli, tapi jangan overreactive. Karena penyakit corona ini kan dia juga nggak pernah tahu bisa dapat dari mana, ya kan? Karena kan kita menghirup udara yang sama. Betul. Gitu. Karena itu jangan terstigmatisasi, yang penting. Kalau misalnya kita di Jakarta, kalau teman-teman bisa lihat di website corona ya, corona.jakarta.go.id, itu kan ada peta-peta ya. Di situ maksud kita adalah untuk teman-teman tahu wilayah yang positif di mana untuk menghindari di daerah tersebut. Tapi kalaupun teman-teman bagian dari wilayah itu, jangan melakukan stigmatisasi, karena kita pemerintah maupun tenaga kesehatan itu tidak akan membiarkan pasien untuk dapat pergi kemana-mana menginfeksi seperti itu. Ya, betul. Next nih dok, ini banyak yang nanya sih dok, di manakah lokasi paling banyak terjadinya penularan? Katanya ada yang bilang di KRL Jakarta Bogor dok. Nah itu gimana tuh dok? Kalau ngeliat, kan kita sekarang diminta work from home, social distancing, anak-anak diliburin, itu untuk meminimalisir pergerakan sehingga yang sakit tuh kurvanya nggak tajam, jadi dia flatten curve gitu, seperti itu. Karena kita lihat ya kondisi di Indonesia juga kan harus dilihat juga ya, realistis ya terhadap fasilitas kesehatannya. Nah jadi kalau kita melakukan, aku kadang agak miris karena kalau nggak usah jauh-jauh di daerah rumahku, mungkin teman-teman belum terlalu aware tentang corona sehingga masih tidak pakai masker gitu kan, terus juga nggak melakukan social distancing, nggak melakukan limitasi di rumah. Kan viral nih sekarang tenaga kesehatan pada ngomong, kami tetap bekerja di rumah sakit demi Anda, tapi tolong Anda tidak keluar rumah demi kami. Nah itu maksud dari social distancing, termasuk juga kegiatan peribadatan ya di rumah ibadah tuh kalau bisa tidak ditiadakan dulu gitu untuk melakukan social distancing tadi, jarak 1-2 meter. Rapat pun sekarang udah jarak 1-2 meter. Oke, nah kita mau mencapai ke akhir perbincangan nih teman-teman sama dokter Nabila. Nah untuk info terakhir nih dok nih, sebenarnya Pemprov DKI ini udah sampai sejauh ini itu gimana sih dok menanggapi corona ini, dan kalau kita panik ada nggak sih hotline yang bisa kita hubungi atau kita pengen curhat nih masalah corona, nanya Jadi untuk DKI sendiri kita dari sejak 21 Januari itu sudah mengeluarkan edaran untuk seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan melengkapi alat pelindung diri, bersiap siaga terhadap pneumonia dari Cina ini. Lalu juga kita juga melakukan himbauan kepada perusahaan, hotel, apartemen, taman wisata, mall, dan kita sudah melakukan penyuluhan lebih dari 600 titik dengan audiens 15.000 orang lebih. Dan tadi saya sampaikan kasus ODP PDP kita pertama kali di tanggal 21 Januari, dan akhirnya Pak Presiden mengumumkan di tanggal 3 Maret ya, kalau nggak salah, untuk kasus pertama sebanyak 2 orang. Kita lakukan tracing, satu pasien ada yang kita tracing sampai ke 79 orang seperti itu, kita swab dan akhirnya kita dapat lagi sampai per hari ini. Mungkin nanti bisa dicek di corona.jakarta.go.id, tanggal 20 Maret kita sudah ada 253 kasus positif di DKI Jakarta. 253 kasus positif per tanggal 20 Maret ini guys. Iya. Dan beberapa yang positif itu sepertiganya itu melakukan self isolating di rumah. Iya. Sekitar 150 orang masih dirawat di rumah sakit. Oke, siap tuh guys. Jadi banyak banget hari ini info yang kita dapetin tentang corona. Sekali lagi dok, tadi ada websitenya kalau bisa corona.jakarta.go.id. Dan teman-teman netizen netizen harus bantu 4 hal pencegahan ini ya guys. 4 nih.
4. Pertama adalah kita harus rajin cuci tangan, hand hygiene. Hand hygiene, cuci tangan tidak hanya habis makan dan cuma ucok-ucok formalitas gitu, tapi ada langkahnya. Silakan browsing 6 langkah cuci tangan. Kalau pakai air dan sabun itu yang terbaik sekitar 40-60 detik. Tapi kalau pakai hand sanitizer yang tadi alkohol 70% itu bisa sekitar 20 detik cukup. Ya, 6 langkah tapi tetap. Lalu ini hand hygiene ini penting banget, hand hygiene dan personal hygiene. Yang kedua, etika batuk. Jadi orang sakit harus pakai masker, please. Jangan nularin orang-orang di sekitarnya. Ingat guys. Dan juga etika batuk. Kalau bersin batuk tutup pakai apa namanya tisu atau pakai ya tisu sih yang paling bagus. Langsung dibuang di tempat yang semestinya, jangan digeletakin gitu aja. Terus yang ketiga, kita melakukan social distancing. Ya, hindari keramaian, hindari keluar rumah, ya kan. Terus juga apa namanya jarak antar orang sekitar 1-2 meter, termasuk lagi di tempat keramaian seperti di KRL seperti itu. Terus yang keempat juga nih sangat penting, kita tidak untuk mengucek-ngucek nih, memegang area muka. Nah itu yang agak susah gatel gitu kan. Suka nggak sadar ya dok ya, atau ngucek mata, ngucek hidung, betul. Terus ngucek tangan gitu ya, masuk ke mulut, terutama anak-anak kecil. Dan juga melakukan gadget hygiene tadi. Gadget hygiene guys. Ya. Gadget dilap-lap ya soalnya itu juga sangat penting juga sih. Iya, aku rasa itu. So kayaknya ini banyak banget kita dapat info tentang corona hari ini dari Dokter Nabila. Ini sekali lagi terima kasih banyak sama-sama dok atas waktunya. Jangan lupa kita juga tidak perlu berjabat tangan dengan orang. Ya ini yang paling penting tadi lupa yang nomor 4 selain tidak ngucek-ngucek mata, gadget hygiene juga salamnya cukup seperti ini. Ya. Oke, sekali lagi makasih banyak sama-sama Kakak Uma. Pokoknya semuanya pasti info ini bermanfaat untuk kita semua dan kita berharap kasus corona ini nggak ada lagi yang nambah ya dok ya. Amin. Dan hilang dari muka bumi lah. Ya. Pokoknya sampai di sini dulu guys, jangan lupa klik like, subscribe, komen, sama share, oke? Sekali lagi thank you banget buat Dokter Nabila. Ya, sama-sama Kakak Uma, kesehatan. DKI Jakarta. Ya, sama-sama. Sekali lagi bye bye. See you next week. Oke. Thank you Kak Uma. Sama-sama. Aku lanjut.